Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita kembali ke DCWT. Dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 2,59%. Total market cap mencapai di 2,32 triliun US dollars. Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,09% dan volume meningkat sebesar 39,14%. BTC rally sebesar 2,4%. Ini bahkan kalau tadi lebih pagi ya, tadi pagi atau siang lebih tinggi, sempat ke 63.000 something ya, tapi sekarang mulai terjadi koreksi karena mendekati ke MA20. Nah, dan mungkin beberapa dari lu ya sekarang berpikir apa penyebabnya nih? Apa yang menyebabkan Bitcoin tiba-tiba rally dengan signifikan? Karena kemarin hari Minggu historically itu tidak terjadi volatility biasanya ya. Ada apa? Kalau menurut gua penyebab utamanya adalah weekly close. Kita bisa lihat di sini, berarti dengan jelas ya Bitcoin terselamatkan oleh BSB atau Bull Support Band. Karena kalau kita lihat kemarin lusa ya, dia itu masih di angka 60 ribuan, tiba-tiba boom tanggal 30 Juni kemarin di hari terakhir di bulan Juni dia rally sebesar 2,95% yang membuat Bitcoin kembali bisa diliklus di atas dari Bull Support Band. Nah, buat lo yang sudah tahu Bull Support Band ya, pasti lo menghembuskan nafas lega begitu, karena historically speaking kalau dia jebol weekly close di bawah dari Bull Support Band, yang terjadi dari cycle ke cycle adalah lower low. Ini lower low yang kecil. Nah, yang serem ada yang seperti ini. Boom, lower low. Boom, lower low. Ini lower low-nya gila banget ya. Dan seperti di sini, tembus lower low. Tembus lower low lagi. Nah, jadi masih selamat nih. Tetapi kita harus berhati-hati, jangan wah udah nih waktunya all in. No, jangan sampai kayak gitu ya. DCA boleh, tapi please jangan all in karena kita masih ada resiko fundamental di mana US ini datanya masih mix ya, sometimes good, sometimes bad dan seterusnya. Ya, jadi resiko economic downturn at best dan at worst recession itu masih ada ya, dan masih sangat nyata. Jadi hindarilah all in, DCA is the key ya. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat ke daily. Untuk daily kita geser dulu ke chart kita yang biasa ya. MA20. MA20 mulai mendekati harga running dan kita bisa lihat di sini belum kena aja udah nge-wake, berarti ya para sellers cenderung lebih berhati-hati. Sorry, bukan sellers, tapi para buyer cenderung berhati-hati dengan MA20 ya. Karena biasanya kalau sudah terjadi death cross, MA20 si tukang pukul ini kayak dapat nos ya, ekstra kencang begitu ya. Nah, jadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan, PR terbesar dari Bitcoin adalah MA20 dan bertahan di atas dari 62.529. Dan mungkin kalau dalam seminggu ke depan, PR terbesarnya adalah bertahan di atas dari Bull Support Band. Karena ya kalau ya gue udah jelasin tadi ya, kalau sampai dia gagal bertahan di atas dari Bull Support Band, historically speaking akan terbentuk lower low. Sedalam apa? Nggak selalu sama sih. Di sini kecil nih. Kalau di sini dari week tertinggi sampai week terendah cuma 22%. Tapi kalau kita lihat dari di sini ya, tembus di sini ini dalam. Ini sekitar berapa persen ya? Ini sekitar 50%-an. Kalau kita cek lagi ini sampai ke sini juga uniknya sama ya. 50% lagi. Ya bahkan lebih sedikit lebih gede, 55%. Kalau kita cek lagi di mana nih? Ini lebih ekstrim nih, kayaknya lebih dari 50% ya. Di sini sampai ke week terendah itu mencapai 63%. Intinya ya 20 until 50%-an lah rata-rata ya. Which is quite bad apalagi buat lo yang all in. Jadi ya makanya ini reminder, janganlah all in DCA ya. Kalau mau all in itu di awal cycle dan dekat-dekat MA200 nih. Dekat-dekat MA200 weekly boleh pertimbangkan all in. Tapi di luar dari itu sih menurut gua risk rewardnya tidak menarik begitu ya. Oke. Selanjutnya gua harus ngomong lagi, disclaimer lagi. Ini ada pergerakan yang lumayan di market. Biasanya kan banyak viewers baru, mungkin takutnya nggak ngerti atau nggak tahu gimana posisi gua. Jadi posisi gua itu main scenario-nya adalah cenderung bearish. Kenapa? Karena kita masih ada resiko fundamental, yaitu bisa parah-parahnya resesi, at bestnya mungkin economic downturn di mana ekonomi US melamban dan market cenderung ketarik sedikit ya. Kalau resesi ya lebih dalam lah intinya gitu ya. Kalau cuma economic downturn ya gue berharap sih nggak sampai nembus 50.000
begitu ya. Tetapi walaupun main scenario gue adalah bearish, gue tetap melakukan akumulasi. Kenapa? Supaya menghilangi FOMO ya. Jadi menghilangkan perasaan, karena kalau pakai perasaan tuh namanya pacaran ya. Kalau trading tuh pakai otak ya, pakai logika begitu. Nah, tetapi gue akumulasinya dengan jumlah signifikan lebih kecil. Tepatnya hanya 25% dari peluru gue biasa. Jadi anggap misalkan peluru gue 100 USD, berarti tadinya biasanya 100 sekali akumulasi, di sini jadi cuma $25 aja, begitu ya. Dan untuk buy limit kita bahas di belakang. Jadi kalau sampai lu baru dan kapan nih dibahas buy limitnya, di belakang ya. Sekarang kita bahas makro dulu. Nah, hari ini kita karena DCWT 1-nya tadi gua jadiin on chain, jadi hari ini kita gabungin ya DCWT 1 dan 2. Jadi hari ini rosternya adalah BTC, Ethereum, Cardano, TIA, dan NIR ya. Nah, untuk hari ini jangan lupa akan keluar beberapa data penting dari US, yaitu akan keluar yang pertama S&P Global US Manufacturing PMI, lalu ada juga ISM Manufacturing PMI, dan juga ada ISM Manufacturing Prices, begitu. Untuk yang S&P, bukan harapan kita lebih tepatnya ya, kalau sampai dia di bawah daripada forecast, itu akan cenderung membuat indeks dolar melemah ya. Lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD ya. Berarti kalau berada pada 51,7, artinya dolar akan cenderung melemah ya. Tapi dengan satu ini ya, syarat dan ketentuan. Karena kita tahu kondisinya dalam beberapa minggu terakhir, bahkan ada beberapa yang nanya juga di grup dan di komen, "Bang, kok aneh bang? Ininya bagus buat si hasilnya tuh bagus buat USD, tapi kok kripto indeks dolar malah bisa turun gitu." Nah, jadi kadang-kadang dalam beberapa minggu kebelakangan ini suka jadi kebalik-balik. Nah, ini tentunya karena masa-masa ekonomi US yang nggak jelas begitu. Kalau misalkan kayak kemarin-kemarin tuh waktu resiko resesi ini lebih kecil, ya udah sesuai aja. Kalau ini hijau bagus buat indeks dolar, kalau ini merah bagus untuk kripto gitu. Nah, tapi kadang-kadang ininya merah tapi kripto ikutan down. Nah, itu kenapa? Karena lagi-lagi kalau di ekonomi US itu memburuk terus, jadi data-data ininya merah mulu, ini akan bisa membawa US makin dekat ke resesi. Maka dari itu, jadi mix nih datanya. Yang biasanya lower than expected reading bisa biasa lemah buat USD, tapi malah kadang-kadang bisa kebalikannya, gitu ya. Intinya apa? Kalau gua sih ngeliatnya gini, buat lu yang pegang posisi futures, hati-hati, dekat-dekat jam segini akan keluar beberapa data penting, bisa volatile. Kalau lu nggak siap, bisa kena liquid, at worst. Gitu ya. Oke, next kita akan geser ke indeks dolar. Indeks dolar itu melemah ya. Nah, ini bisa dibilang adalah salah satu penyebab utama kenapa kemarin Bitcoin bisa rally dengan signifikan. Nah, tetapi seperti yang kita tahu ya, korelasi ini tuh nggak bisa hari per hari percis, nggak. Tapi kalau kita lihat nih dari awal Juni ya, dari awal Juni sampai sampai Juli sekarang awal Juni ke awal Juli Bitcoin melemah. Dan indeks dolar menguat. Jadi jelas ya korelasinya, indeks dolar menguat akan cenderung membuat Bitcoin melemah. Dan vice versa. Begitu. Nah, jadi itu the bigger picture-nya. Tetapi nggak bisa kita setiap detik, oh bang mana nih indeks dolar turun kok BTC nggak ngepam? Ya nggak gitu juga. Tapi secara garis besarnya seperti itu. Karena jangan lupa, naik turunnya Bitcoin atau kripto apapun yang dipairkan dengan USD itu ada juga pengaruh dari demand dari si aset itu sendiri selain dari USD begitu ya. Oke, Bitcoin dominance mulai terjadi koreksi sekarang ya. Nah, apakah altcoin season? Masih ada yang nanya. Gini guys, gini. Sebelum dia di bawah dari EMA 200, gua rasa itu belum bisa kita kategorikan sebagai altcoin season ya. Dan kalau lu sekali lagi berharap seperti di 2021 di mana lu kesannya lempar dart terus lu pilih altcoins apapun bisa profit, itu belum masanya ya, itu belum masanya. Kalau mau kayak gitu butuh masa-masa QE ya, dan sekarang menurut gua masih jauh dari QE. So limit your expectation, jangan nggak make sense expectationnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi.
Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dan BitGet sedang ada event yang menarik untuk kita bisa ikuti. Dari tanggal 24 Juni sampai tanggal 15 Juli 2024. Ada 50.000 BGB yang siap dibagikan untuk Bloom Community ya. Bagaimana cara ikutannya? Simple banget ya. Lu bisa get up to 200 USD worth of BGB dengan mengcomplete 2 simple steps. Yang pertama, lu tinggal sign up di BitGet dan verify your identity atau simpelnya adalah KYC. Step kedua, make your first trade ya, bisa spot maupun futures dan lu bisa dapatkan 5 sampai 200 BGB ya, atau lebih tepatnya 5 sampai 200 USD worth of BGB secara random ya. Buat lo yang tertarik, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah, trade di BitGet. Dan buat lo yang pengen ikutan, silahkan bisa pause dulu sebentar videonya dan lihat terms and condition. Apabila semua cocok, tidak ada ganjilan di hati, bisa ikutan ya. Dan jangan lupa untuk selalu trade di BitGet. Dan kita mulai dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin, technically speaking ini belum ke-reject sama EMA20 ya. Tetapi ya ini adalah satu indikasi bahwa EMA20 sepertinya bisa menyeramkan. Nah, maka dari itu kita yang bisa dihitung retest adalah baru ke angka 62.529 sebagai support ya. Kalau sampai besok pagi Bitcoin daily close-nya masih di atas dari 62.529, kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP kita bisa di MA20. Sementara untuk posisi spotnya, buy limit pertama di 62.529, buy limit ketiga di 60.800, dan buy limit ketiga di MA200 atau di 58.227. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia buy limitnya berarti kedua dan ketiga kembali aktif lagi. Kedua di 3.386, buy limit ketiga di 3.279. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya, sudah terjadi retest pertama di EMA20 sebagai resisten. Kita lihat besok pagi, kalau sampai daily close di bawah dari EMA20, kita bisa limit posisi short ya. Nah, kalau sampai terjadi retest kedua, otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP kita bisa di angka 3.386. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kemarin dapat rally yang lumayan signifikan sebesar 2,69%. Nah, tetapi belum terjadi reclaim apapun. Baru terjadi retest pertama di EMA20 dan di struktur 0,396. Kalau sampai besok pagi, daily close dari Cardano itu masih di bawah dari EMA20 atau di bawah dari struktur, kita bisa limit posisi short, retest kedua kebuka posisi shortnya, dan target TP kita bisa di 0,37731 ya. Next, kita masuk ke TIA ya, atau Celestia. Ini cukup banyak yang request. Jadi setelah tanggal 29 dia retest dan gagal, ternyata kemarin tanggal 30 Juni reclaim ya. Maka dari itu buy limit ya itu yang kedua di 6,079 dan yang ketiga di 5,003 atau mau dibulatkan ke $5 pas juga boleh ya. Itu untuk posisi spot di TIA yaitu di Celestia. Nah, kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di 6,079, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Sementara untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 6,079. Next kita masuk ke NIR. Untuk NIR dia kemarin nge-pump sebesar 6,85% ya, 6,85% benar ya. Dan dia ke-reject oleh MA200 dan 20 di waktu bersamaan. Nah, berarti artinya apa? Kita sudah punya posisi short. Retest 1, retest 2 sudah terjadi. Posisi shortnya bisa di struktur yang literally baru terbentuk kemarin-kemarin ini ya. Di tepatnya di angka, sebentar kurang naik sedikit. Di angka 4,952 ya. Jadi posisi shortnya di sini. Sekali lagi 4,952. Itu kurang lebih untuk setup posisi shortnya. Untuk posisi spotnya berarti masih ada buy limit kedua di 4,952 dan buy limit ketiga di 4,719 ya. Itu kurang lebih setup untuk di DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, malam ini akan keluar beberapa data penting mulai dari jam 9:15. Jadi buat lo yang punya posisi futures, hati-hati, apalagi kalau konservatif ya. Kalau sudah dekat-dekat ke jam segini ya, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi ada resiko volatility
Kalau kena target TP senang, tapi kalau enggak kan cemberut begitu. Nah, maka dari itu salah satu cara untuk memitigasi resiko tersebut ya. Dan seperti biasa gue tutup dengan beberapa saran untuk para newbies. Yang pertama ya, please sekali lagi mungkin buat lu yang udah sering nonton DCWT pasti udah kebayang, pasti altcoins, bener ya. Jangan kebanyakan altcoins. 30% atau 40 deh maksimum. Itu udah cukup banget menurut gua ya. Jangan sampai semuanya altcoins. Dan yang lebih parah yang berapa kali gue denger tuh kadang-kadang suka gini, semuanya altcoins dan semuanya small cap ya. Dia kasih tahu portonya, gue nggak pernah denger ini token apaan, ini koin apaan. Gue cek, astaga, market capnya tuh bahkan di bawah dari 1 miliar beberapa. Nah jadi gini, bener guys, market cap kecil itu bisa ngebikin lu ngepam gila. Tetapi di waktu bersamaan pun kalau dia ngedam itu gila banget juga. Jadi itu namanya high risk, high return. Nah, kalau kita bangun porto, kita harus jaga resiko dulu seperti yang gue bilang ya. Trader yang baik itu adalah trader yang menjaga resiko dulu baru mikirin profit. Kalau lu mikirin profit dulu, ya ujung-ujungnya apa? Jangan kaget. Tiba-tiba porto minus 40, 50, 60, 70. Gue pribadi dalam kondisi sekarang itu masih di angka kurang dari 15% drawdown-nya. Kenapa bisa seperti itu? Karena gue bagi resikonya benar menurut gue ya. Gue banyaknya BTC, Ethereum, 30% di alts begitu. Dan gak semua alts juga pun mengoutperform BTC. Jadi lagi-lagi kalau misalkan lu salah pilih, misalkan lu gak punya pengalaman apa-apa mencoba untuk alt picking gitu. Alt picking ya, ujung-ujungnya outperform oleh BTC. Jadi lu ambil resiko lebih besar tapi tidak lebih profit dibandingkan BTC. Itu kan namanya apa? Itu namanya hanya buang-buang duit. Jadi makanya buat lu para newbies, pertimbangkan ya untuk punya porto yang berat di Bitcoin dan Ethereum. Baru sisanya 30% di alts ya. Dan gue tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.